warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menampilkan drama kami dengan tema pertemuan Dalat di Vietnam. Saya Ananda Fadlita sebagai narator. Saya Nisa Fitri sebagai Sultan Syahrir. Saya Yustika Nuramadania sebagai IR Soekarno. Saya Siti Fidi Maulidia sebagai Muhammad Hatta. Saya Muhammad Edi Setiawan sebagai Rajiman Widyaningrat. Saya Febi Hijrah Putri sebagai Jenderal Terauchi. Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pertamanya di Hiroshima. Kemudian pada hari berikutnya, bom atom kembali dijatuhkan di Nagasaki. Kondisinya semakin memanas setelah Uni Soviet menyerbu Manchuria dan menyatakan perang kepada Jepang. Kondisi inilah yang mendorong Jenderal Terauchi Hisaichi mengundang IR Soekarno, Mohatta, dan Rajiman Widyaningrat untuk datang ke markas besar tentara wilayah selatan di Dalat, Vietnam. Inti dari pertemuan ini ialah untuk membahas perihal kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, ada sebuah surat yang datang dari negara tetangga, Dalat, Vietnam. Bukankah itu markas besar tentara Jepang di wilayah selatan? Mari, biar ku baca. Pertemuan Dalat membahas kemerdekaan. Yang benar, apa mereka melakukan tipuan lagi? Tidak, Bung. Mungkin saja kali ini benar. Pertahanan negara Jepang mulai berkurang. Mari kita diskusikan dengan Rajiman. Ia juga sepertinya diundang datang. Benar juga. Mari pergi. Setelah mendiskusikannya, mereka setuju untuk pergi ke Dalat, Vietnam. Mereka pun berangkat. Sebelum tiba di Dalat, ketiga tokoh ini menginap semalam di Singapura dan semalam di Saigon. Setelah sampai di Saigon, mereka kemudian dibawa ke Dalat untuk bertemu dengan Jenderal Terauchi, Panglima seluruh angkatan perang Jepang di Asia Tenggara. Kira-kira apa yang akan terjadi besok? Jepang sudah kalah. Jangan berekspektasi panjang dulu. Kita di sini untuk mempertahankan kemerdekaan. Mengenai kesepakatan lain, mari kita tunggu hingga hari esok. Tetap waspada, kita hanya bisa menunggu. Betul, tetap saja toh. Kita sudah bisa lihat apa yang terjadi setelah berita bom di Jepang. Kita tunggu saja. Keesokan harinya, tepat di jam 10 pagi, di markas besar Panglima Jepang. Soekarno sama. Selamat datang di markas besar kami, para Nippon. Di sini tanpa basa-basi, saya akan menjelaskan maksud undangan kami. Kami benar-benar menjanjikan kemerdekaan untuk negara kalian pada tanggal 24 Agustus 1945. Kami berjanji bahwa tidak akan ada lagi yang menghalang-halangi kemerdekaan negara Indonesia. Kami 100% akan memberikan kebebasan kepada rakyat Indonesia. Maka dari ini, kami merencanakan pembentukan panitia baru, Tokuritsu Junbi Inkai, yang rencananya akan dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Badan ini akan mengatur mengenai persiapan kemerdekaan kalian. Jadi selebihnya, kami Nippon akan membantu persiapan kemerdekaan kalian sebisa kami. Jadi rencana Nippon ialah Pemerintahan Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan kemerdekaan, dibentuknya PPKI sebagai pengganti BPU PKI. Pelaksanaan kemerdekaan segera dilakukan setelah persiapan selesai dan secara berangsur-angsur dari Pulau Jawa, kemudian disusul pulau-pulau berikutnya. Wilayah Indonesia meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Tanggal 7 Agustus 1945 diumumkan pembentukan PPKI yang diketuai oleh Soekarno dan diwakili oleh Hatta. Sekian, terima kasih. Janji manis hadiah kemerdekaan telah dikemukakan oleh Jenderal Terauchi kepada tokoh-tokoh penting negara.
Janji manis itu diterima dengan baik, mengingat negara kita tentu saja haus akan kebebasan. Bangsa Indonesia ingin merdeka, dan walaupun tuan-tuan menghalangi dengan bom dan meriam yang berasal dari Australia, Amerika, dan Inggris, kita akan merdeka. Kita tentu merdeka. Kita pasti merdeka seperti matahari terbit di hari esok. Kemerdekaan adalah seperti hidup dan mati. Tidak ada setengah hidup, tidak ada setengah mati. Sebab sekali lagi saya katakan kami menggandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom, dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian. Berkelahi mati-matian. Yakinlah tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kita pasti dibantu Tuhan. Kita pasti akan merdeka. Tentu saja tokoh-tokoh penting negara kita paham betul akal-akalan Jepang yang berharap bisa membalikkan keadaan. Tak kalah dalam usaha, beberapa tokoh, terutama Sultan Syahrir, mendesak untuk mempercepat kemerdekaan. Namun, I.R. Soekarno memutuskan untuk membicarakan hal tersebut di tanah air. Ini hanya tipu muslihat. Mereka pasti akan merencanakan sesuatu. Kita harus menggunakan kemerdekaan ini. Tidak perlu terburu-buru. Jepang sudah terdesak. Tidak bisa begitu. Mereka pasti akan mengklaim kemerdekaan ini sebagai hadiah mereka. Anda mau? Akan merugikan kita. Jangan terburu-buru. Mari kita bahas hal tersebut di tanah air. Tidak sepatutnya kita ribut di sini. Setelah itu, Raja Manowedyo di Ningrat membagikan hasil dari kesepakatan pertemuan dalat kepada semua orang. Pembentukan PPKI sebagai BPU PKI setelah menyelesaikan tugasnya, yakni menetapkan dasar negara dan menyusun rancangan undang-undang dasar. BPU PKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tentunya tugas PPKI lebih tertuju atau berfokus pada persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah pemerintah Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Jenderal Terauchi mengatakan jika Indonesia akan diberi kemerdekaan pada 24 Agustus 1945. Yang ketiga adalah wilayah kemerdekaan Indonesia. Jepang akan memberi kemerdekaan pada seluruh wilayah bekas Hindia Belanda, namun tidak termasuk Malaya serta bekas jajahan Inggris di Kalimantan. Yang keempat adalah pemberian kemerdekaan dilakukan secara berangsur-angsur. Jepang memberikan kemerdekaan berangsur-angsur, dimulai dari Pulau Jawa dan disusul pulau-pulau lainnya. Pemberian kemerdekaan ini akan dilakukan secara langsung setelah semua persiapan selesai. Setelah pertemuan di Dalat, Vietnam, mereka pun kembali ke tanah air dengan rencana mempersiapkan kemerdekaan. Sultan Syahrir kembali mendesak I.R. Soekarno untuk melaksanakan kemerdekaan. Namun, I.R. Soekarno dan Mohatta tetap tidak ingin terburu-buru. Pakai logika saja. Ini Nippon yang kita bicarakan. Mereka punya 1001 cara untuk menjaga nama baik mereka. Mereka sepenuhnya tidak ikhlas dengan ini. Sebelum mereka mengambil kemenangan ini, mari kita segera ke mereka. Tidak perlu terburu-buru. Jepang sudah terdesak. Bukan hanya kita yang memerangi mereka. Tidak akan ada yang berubah jika kita melakukannya secara perlahan. Kita juga mesti berhati-hati. Kemerdekaan ini hanyalah sekali seumur hidup semati bangsa. Jika kita terburu-buru dan banyak hal tertinggal, lebih baik kita ikuti sesuai permintaan mereka. Bangsa ini sudah siap merdeka. Tidak perlu banyak persiapan, tidak perlu banyak basa-basi. Kita harus akan kemerdekaan dan kita ingin bebas. Jika kita memiliki kesempatan, maka ambil. Jangan biarkan kesempatan itu hilang begitu saja. Kita tetap kukuh. Ini adalah perjanjian antara dua negara. Bagaimana jika mereka marah terhadap kelancaran kita merusak perjanjian? Mereka yang pertama merusak perjanjian itu, merdeka sekarang atau tidak? Perdebatan terus berlanjut. Banyak hal yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja pada saat itu. Rasa campur aduk ingin bebas dengan rasa takut untuk mengkhianati janji yang telah dibuat. Namun, tanpa diduga golongan muda telah menyiapkan sebuah rencana yang nantinya akan dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok.